Nama saya Adi Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Karen Lo dengan NPM 2442045 dari kelas BUMR 1. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan yang telah saya ringkas sebelumnya dari video mengenai hukum karma yang dibubarkan oleh Bapak Cornelis Wawor dan Biku Utamo Mahatera. Dikatakan hukum karma dapat diciptakan melalui perbuatan, ucapan, dan juga pikiran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan hukum karma yang dapat diciptakan melalui perbuatan. Dalam agama Buddha, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai karma bukan hanya karena itu merupakan sebuah action, namun perbuatan itu juga harus disertai oleh niat atau kehendak seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut. Contoh perbuatan yang tidak disertai oleh niat adalah saat kita berjalan dan kemudian kita menginjak sehelai daun, di mana ternyata di bawah daun tersebut ada semut. Dengan kita menginjak daun tersebut, otomatis semut tersebut mati. Perbuatan tersebut dikatakan tidak sengaja atau tidak berkehendak untuk membunuh semut tersebut, dan oleh karena itu, perbuatan kita itu tidak membuahkan karma. Selanjutnya adalah karma melalui ucapan, misalnya berbohong, mengucapkan hal tidak baik, dan sebagainya. Contohnya saat ditanya, apakah kamu mengambil duit saya, yang dimana ternyata orang tersebut mengambil duitnya, namun dia berkata tidak. Yang ketiga adalah hukum karma yang dapat diciptakan melalui pikiran. Contohnya saat kita lagi membaca parita saat melakukan puja bakti, namun pikiran kita malah berkelana memikirkan hal lain. Next, ada karma itu ada yang berat dan ringan. Pertama, ada karma berat negatif. Karma berat negatif itu jika seseorang membunuh ibu kandung, ayah kandung, arahat, dan juga melukai sang Buddha. Namun pada kehidupan sekarang ini sangat tidak mungkin untuk melukai sang Buddha karena sang Buddha telah parinibbana. Jika seseorang melakukan salah satu dari 4 hal tersebut, maka orang tersebut mendapatkan karma buruk yang akan lebih dulu berbuah dibanding pada karma buruk lainnya. Dikatakan jika seseorang melakukan salah satu dari 4 hal tersebut, maka saat orang tersebut meninggal, otomatis orang tersebut akan langsung masuk ke neraka Awici, di mana neraka Awici adalah neraka paling jelek dan neraka paling terbawah. Yang kedua, ada karma kebiasaan. Bila seseorang tidak memiliki karma berat negatif, maka karma yang akan berperan saat kita meninggal adalah karma kebiasaan. Karma kebiasaan ini contohnya orang-orang yang berkebiasaan marah-marah, maki-maki, dan tidak sabaran. Jika karma kebiasaan juga tidak ada, maka karma yang akan berperan selanjutnya adalah karma yang kita buat menjelang kematian. Umumnya, karma yang kita buat menjelang kematian ini itu ada karena pikiran kita. Itulah sebabnya umat Buddha diajarkan untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi. Selain bermeditasi, kita juga dapat mengontrol pikiran kita dengan cara terus-menerus menerapkan pikiran positif dengan kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Selanjutnya, bila karma berat negatif itu tidak ada, karma kebiasaan tidak ada, dan karma yang kita buat menjelang kematian juga tidak ada, karma yang akan berperan saat kita meninggal adalah karma-karma yang kita buat tapi tidak sering. Contoh karma-karma yang kita buat tapi tidak sering itu adalah mengambil barang orang, karma berkelahi, dan karma membunuh nyamuk. Sekali lagi, karma tersebut dengan syarat tidak sering dilakukan. Waktu matangnya karma atau waktu berbuahnya suatu karma. Diterangkan dalam Visuddhimagga, ada karma yang kita buat dalam kehidupan ini, berbuahnya di kehidupan ini. Yang kedua, ada karma yang kita lakukan sekarang, berbuahnya juga sekarang. Yang ketiga, ada karma yang kita buat di kehidupan ini, tapi tidak berbuah sampai kita meninggal. Efek dari karma yang ketiga ini akan ada di kehidupan berikutnya. Jadi dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan atau lakukan, karena masa depan kita atau kehidupan kita itu sangat bergantung pada karma yang kita buat. Kesimpulan dari Dhamma yang saya dengar adalah karma sangat besar pengaruhnya untuk jalan hidup kita. Oleh karena itu, buatlah kebajikan sebanyak-banyaknya melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan, sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita karena karma berpengaruh untuk kehidupan kita. Sekian ringkasan dari saya. Dengan Karen Lo, saya tutup. Namo.